Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Pila Usaha. Hari ini kita akan review komik One Room of Happiness spin-off. Ya, judulnya The Corrupt Detective. Jadi pengarangnya Hadaka Hakuri. Nah, jadi ini adalah cerita di mana salah satu tokoh ya dalam One Room of Happiness punya. Oke, untuk ceritanya sebenarnya menarik, beda dengan kesan pertama ya waktu lihat covernya ataupun setelah baca One Room of Happiness. Jadi kalau kalian baca One Room of Happiness itu mungkin lebih ke drama ya, dia lebih ceritanya lebih panjang, lebih dragging sih aku rasa ya, kadang agak monoton. Nah, tapi untuk cerita di sini dia konsepnya beda ya. Jadi kalau di One Room of Happiness itu kan satu cerita di mana dia bersambung. Tapi kalau di sini dia lebih ke kasus. Oke, nah seperti judulnya itu Corrupt Detective ya, jadi cerita tentang seorang detektif, tapi nggak korup atau gimana, tapi dia lebih ke psikopat gitu. Nah, kita baca dulu sinopsisnya. Aku ingin kamu menyelesaikan kasus-kasus untuk menghiburku 10 juta yen untuk tiap kasus. 3 tahun sebelum Matsubase bertemu XXX, dia baru saja meninggalkan kepolisian dan membuat detektif agency sendiri. Pertemuannya dengan seorang pemuda mengubah perjalanan hidupnya. Jadi ini untuk 17 plus ya, live action, ada filmnya ya, live action. Harga 50.000, untuk spy-nya seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Nah, jadi ceritanya itu tentang seorang detektif yang membuka agensinya sendiri. Oke. Untuk halaman awal dia ada warna ya, tapi halaman awal warnanya itu bukan yang glossy, dia yang kertas yang kayak gini. Jadi sebenarnya kertas ini aku lebih suka karena warnanya itu lebih enak dilihat ya dibanding yang glossy ya. Cuman ya kelemahannya itu bisa nguning. Oke. Jadi ada 4 halaman warna. Terus ceritanya adalah tentang ini si bocah ini. Jadi sebenarnya dia udah umur 26 tahun ya, tapi mukanya tuh kayak anak kecil. Oke, jadi awal ceritanya ini ya, dia kan buka detektif agency sendiri, tapi ya nggak ada yang datang ya untuk meminta jasanya gitu. Jadi suatu hari ya dia ketemu dengan seorang yang istilahnya awalnya itu dia kelihatannya polos gitu ya, tapi rupanya dia adalah seorang kayak psikopat gitu, dimana dia tertarik dengan orang-orang yang suka berbohong, tentang orang-orang yang manipulatif, dan dia suka melihat si detektif ini menyelesaikan kasusnya. Jadi karena satu dan banyak hal, akhirnya ya orang ini pun menjadi asisten dari si detektif ini. Tapi sebenarnya ya, dia detektif ini terpaksa ya untuk menerima orang ini sebagai detektif, sebagai asistennya gitu. Ceritanya bagus sih. Jadi beda dengan kesan pertama yang dilihatnya dari covernya. Oke, jadi dia sistemnya per kasus. Jadi ini aku lihat dulu ada berapa chapter. Nah ini chapter 0, chapter 1, chapter 2. Oke, jadi ada 3 kasus. Nah, kayak gini, gambarnya seperti ini. Nah, oke. Untuk komik ini tamat di volume 4. Oke sih menurut aku nggak panjang-panjang banget. Ceritanya lumayan cepet. Jadi pace-nya itu bagus. Dia nggak dragging atau gimana. Nah, ini belakang ada yonkomanya. Nah, special thanks ya. Ini ada apa namanya? Surat dari pengarang. Oke. Untuk ini aku rekomend ya buat kalian yang suka detektif, suka drama, tapi walaupun dramanya nggak gitu apa sih, lebih ke detektif, lebih ke penyelesaian kasus, tapi cerita menarik ya, walaupun dengan gambar yang mungkin ya awal-awal kesannya seperti gambar-gambar komik drama gitu ya.
Oke, so far this is good. Jadi buat kalian yang suka ya, rekomen ini. Jadi kemarin ada yang nanya, ini kalau nggak baca One More of Happiness bisa nggak? Saya rasa bisa ya. Cuman memang tokonya ini ceritanya dia di sini dulu, nanti setelah dia selesai dari sini baru masuk ke yang One More of Happiness. Jadi nggak bakal nggak nyambung ceritanya gitu. Oke, sekian untuk review The Corrupt Detective. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.